Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Pitutur dan Motivasi. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di sebuah desa kecil yang terletak di kaki gunung, hidup seorang pria bernama Arman. Ia dikenal sebagai seorang pedagang yang sangat sukses. Namun di balik keberhasilannya, ada sisi gelap yang menyelubunginya. Arman adalah sosok yang serakah, selalu berusaha memanfaatkan orang lain untuk kepentingan pribadinya. Ia tidak peduli bagaimana cara untuk mendapatkan keuntungan, bahkan jika itu berarti harus menipu atau mengeksploitasi orang lain. Arman memiliki sebuah toko besar yang menjual berbagai barang kebutuhan sehari-hari. Di dalam toko itu, ia selalu memastikan bahwa harganya lebih tinggi dibandingkan pedagang lain. Bahkan barang-barang yang sudah rusak pun ia jual dengan harga yang sangat mahal. Meskipun banyak orang yang merasa dirugikan, mereka tetap membeli karena tidak ada pilihan lain. Pedagang lain di desa tersebut tidak bisa berkompetisi dengan harga yang ditawarkan Arman. Salah satu korban Arman adalah seorang ibu tua bernama Siti. Siti memiliki sebuah kebun kecil yang dikelola dengan penuh cinta dan kerja keras. Kebun itu adalah sumber penghidupan satu-satunya. Suatu hari, Siti datang ke toko Arman untuk membeli beberapa peralatan berkebun. Arman dengan licik menawarkan peralatan berkebun yang sudah tua dan rusak, namun dengan harga yang sangat tinggi. Siti, yang tidak memiliki banyak uang, terpaksa membeli peralatan tersebut karena kebutuhan mendesak. Siti pulang dengan hati yang berat, merasa bahwa ia telah ditipu oleh Arman. Namun, ia tidak punya pilihan. Ia harus terus bekerja keras di kebunnya untuk menyambung hidup. Namun, tak lama setelah kejadian itu, Siti jatuh sakit parah. Ia tidak bisa lagi bekerja di kebunnya. Kesehatannya yang memburuk membuatnya semakin terpuruk, dan kebunnya pun mulai terbengkalai. Arman, yang mengetahui kondisi Siti, hanya tersenyum puas. Ia tidak merasa bersalah sedikit pun atas tindakannya. Bahkan, ia menganggap bahwa Siti hanyalah orang tua yang lemah dan tak berdaya, yang tidak akan bisa mengganggu kelancaran usahanya. Dalam hatinya, Arman percaya bahwa ia adalah orang yang paling cerdas dan berkuasa di desa itu. Namun, Arman tidak menyadari bahwa karma sedang menunggunya. Karma bukanlah sesuatu yang datang secara instan, tetapi ia selalu datang pada waktunya, dengan cara yang tak terduga. Setiap perbuatan yang dilakukan, baik itu baik atau buruk, akan menghasilkan akibat yang sesuai dengan tindakan tersebut. Arman akan segera merasakan betapa berbahayanya sikap serakah dan kejam yang telah ia jalani selama ini. Hari-hari berlalu, dan kehidupan di desa kecil itu tampak berjalan seperti biasa. Namun, perubahan mulai terasa di sekitar Arman. Bisnisnya semakin berkembang pesat, tetapi ada sesuatu yang tidak bisa ia hindari. Sebuah perasaan cemas yang perlahan tumbuh di dalam dirinya. Ia mulai merasa tidak nyaman, seperti ada sesuatu yang mengawasi gerak-geriknya. Suatu sore, ketika Arman sedang duduk di meja kerjanya menghitung untung rugi, seseorang mengetuk pintu toko. Arman menoleh dan melihat seorang pemuda yang tidak ia kenal. Pemuda itu mengenakan pakaian lusuh dan membawa sebuah keranjang kecil yang terlihat berat. "Maaf, Pak. Saya ingin menawarkan beberapa hasil kebun saya. Mungkin ada yang bisa dibeli?" Tanya pemuda itu dengan suara pelan. Arman mengamati pemuda itu dengan seksama. Ia melihat bahwa wajahnya tampak kelelahan, dan pakaian yang dikenakan menunjukkan bahwa ia berasal dari keluarga yang sangat miskin. Namun, ada sesuatu yang membuat Arman merasa aneh. Mata pemuda itu seperti menyimpan amarah yang tertahan, meskipun wajahnya tampak tenang. Kebunmu di mana?" Tanya Arman tanpa terlalu peduli. "Di dekat kebun milik Ibu Siti," jawab pemuda itu pelan, sambil menghela napas. Mendengar nama Siti membuat Arman terkejut. Sejenak, pikirannya melayang kembali ke peristiwa beberapa waktu lalu, ketika ia menipu ibu tua itu dengan peralatan kebun yang rusak. Arman merasa sedikit gelisah, tetapi ia berusaha menenangkan dirinya dan mengabaikan perasaan itu. "Bawa masuk hasil kebunmu, mari kita lihat apa yang bisa dibeli," kata Arman, berusaha untuk bersikap ramah. Namun, setelah melihat barang-barang yang dibawa pemuda itu, Arman segera merasakan ketidaknyamanan yang lebih dalam. Hasil kebunnya memang berkualitas baik,
dan seharusnya bisa dihargai lebih tinggi. Namun, saat pemuda itu membuka keranjang, Arman terkejut melihat beberapa jenis sayuran dan buah yang sangat jarang ditemukan di desa mereka. Ada semangka hijau besar, wortel raksasa, dan terong ungu yang tampak sangat segar. Tanpa sadar, Arman melangkah mundur sedikit. Pemuda itu hanya tersenyum kecil, seakan mengetahui apa yang ada di pikiran Arman. "Kenapa? Ada yang tidak beres?" tanya pemuda itu dengan nada yang datar. Arman segera menggelengkan kepala, merasa bahwa ia sedang dipermainkan. Tidak ada apa-apa. Aku hanya sedikit terkejut melihat hasil kebunmu yang luar biasa. Berapa harganya?" Namun, saat pemuda itu menyebutkan harga yang wajar dan sangat rendah untuk hasil kebun berkualitas tinggi itu, Arman merasa cemas. Ia merasa seperti ada yang aneh, tetapi ia menganggap ini hanya kebetulan belaka dan segera membeli semua hasil kebun tersebut dengan harga yang jauh di bawah harga pasaran. Ketika pemuda itu pergi, Arman kembali duduk di meja kerjanya, tetapi hatinya terasa semakin gelisah. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan menyelimuti dirinya. Ia tidak tahu mengapa, tetapi perasaan itu sangat kuat, seperti ada sesuatu yang mengikutinya. Di malam hari, ketika Arman kembali pulang ke rumah, perasaan gelisah itu semakin menjadi-jadi. Ia tidak bisa tidur, dan di tengah malam ia memutuskan untuk pergi keluar rumah untuk merokok dan mencoba menenangkan pikirannya. Namun, saat ia melangkah keluar, matanya menangkap sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di ujung jalan, tepat di depan rumahnya, berdiri seorang wanita tua, wanita yang sangat dikenalnya, Siti. Siti tampak terhuyung-huyung, berjalan perlahan-lahan dengan langkah yang lemah. Wajahnya terlihat pucat, matanya kosong. Namun, ada sesuatu yang berbeda dari penampilannya kali ini. Meski tubuhnya tampak rapuh, Siti seolah menyinari kegelapan malam dengan kehadirannya yang kuat. Arman merasa seolah-olah ada kekuatan lain yang menariknya untuk mendekat. Namun ia tidak bisa bergerak. Saat Siti berhenti tepat di depan rumahnya, ia menatap Arman dengan tatapan tajam yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. "Arman," kata Siti dengan suara yang hampir seperti bisikan. "Karma akan datang untukmu. Apa yang kau lakukan padaku akan kembali ke dirimu. Jauh lebih buruk dari yang pernah kau bayangkan." Kata-kata itu terdengar seperti mantra yang menggema di kepala Arman. Namun, ketika ia berusaha merespons, Siti sudah menghilang begitu saja, menghilang dalam kegelapan malam. Arman terdiam. Ia merasa tercekik oleh perasaan aneh dan takut yang melingkupinya. Sesuatu yang buruk sedang menunggunya. Sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Karma sudah mulai bergerak, dan Arman tahu, ia tidak bisa menghindarinya lagi. Sejak malam itu, Arman merasa hidupnya berubah. Perasaan tidak tenang yang datang setelah pertemuan dengan Siti semakin hari semakin menghantuinya. Terkadang, ia merasa seperti ada seseorang yang mengawasinya, walaupun ia tidak melihat siapa-siapa. Setiap kali ia menutup matanya, bayangan Siti dengan tatapan tajam itu muncul dalam pikirannya. Arman mencoba menepisnya, berpura-pura bahwa itu hanya ilusi, tapi semakin lama perasaan itu semakin kuat. Sementara itu, kehidupan di desa terus berjalan. Para penduduk mulai berbicara tentang kondisi Siti yang semakin memburuk. Ia sudah lama tidak terlihat di kebunnya, dan kabar terakhir mengatakan bahwa ibu tua itu hampir tidak bisa berjalan lagi. Keluarga Siti pun semakin terpuruk, karena mereka kehilangan satu-satunya sumber penghidupan. Namun, meskipun Arman tahu bahwa Siti menderita akibat perbuatannya, ia merasa tidak ada alasan untuk merasa bersalah. Ini adalah dunia perdagangan. Yang kuat bertahan, yang lemah tersingkir, pikirnya dalam hati. Tetapi, semakin hari, ia semakin merasa tidak nyaman dengan pikirannya sendiri. Ia merasa seolah-olah ada yang tidak beres, seperti ada beban yang semakin menekan jiwanya. Suatu hari, ketika Arman sedang berjalan pulang dari toko, ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya berdegup kencang. Di ujung jalan yang gelap, ia melihat sosok pemuda yang beberapa waktu lalu datang ke tokonya dengan hasil kebun yang aneh. Pemuda itu berdiri di sana, memandang Arman dengan tatapan yang sama seperti sebelumnya. Wajahnya tidak menunjukkan ekspresi apapun,
Tetapi ada sesuatu yang mengerikan dalam cara ia memandang Arman. "Kenapa kamu menatapku seperti itu?" tanya Arman, mencoba untuk tetap tenang meskipun hati dan tubuhnya mulai merasakan ketegangan. Pemuda itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menggelengkan kepala dengan perlahan, seolah-olah ia sedang mengerti sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Lalu, ia berbicara, suaranya berat dan penuh makna. "Kau tahu, Arman, dunia ini tidak selalu adil. Namun, semuanya akan kembali pada tempatnya. Apa yang kau lakukan pada Siti, karma itu sudah datang, dan ia sedang mengikutimu." Arman terdiam, otaknya berputar mencoba mengerti maksud kata-kata itu. Namun, sebelum ia bisa bertanya lebih lanjut, pemuda itu berbalik dan berjalan menjauh, menghilang di balik kegelapan malam. Malam itu, Arman tidur dengan sangat gelisah. Ia sering terbangun, keringat dingin mengalir di tubuhnya. Setiap kali matanya terpejam, ia merasa seolah-olah ada tangan tak terlihat yang sedang mengguncang dirinya, menariknya dalam kegelapan yang tak berujung. Pikiran tentang Siti, pemuda yang misterius, dan kata-kata mereka yang aneh terus menghantui pikirannya. Apa yang sebenarnya terjadi? Keesokan harinya, Arman memutuskan untuk pergi ke kebun Siti, berharap bisa menemukan jawaban dari kegelisahan yang mencekamnya. Ketika ia tiba di sana, yang ia temui hanya kebun yang kini tampak terbengkalai. Tanaman yang dulu subur kini kering dan layu, seakan mengikuti nasib pemiliknya yang sama-sama jatuh dalam penderitaan. Di dekat kebun itu, Arman melihat sebuah batu nisan yang baru saja dipasang. Tertulis nama Siti dengan tanggal lahir dan tanggal kematiannya. Arman merasa dunia seakan berputar cepat di sekitarnya. Ia terkejut. Tidak ada yang memberitahunya bahwa Siti telah meninggal. Bahkan, meskipun ia sering mendengar kabar tentang kondisi Siti yang memburuk, ia tidak pernah menyangka bahwa wanita tua itu akan meninggal begitu cepat. Begitu banyak hal yang ia abaikan, dan kini karma seolah-olah datang untuk menagih utang. Perasaan cemas itu semakin menjadi-jadi. Arman menyentuh batu nisan itu, merasa seolah ia terhubung dengan Siti yang telah pergi. Tiba-tiba, telinganya menangkap suara bisikan, suara yang berasal dari belakangnya. Ia berbalik, namun tidak ada siapa-siapa. Hanya angin yang berhembus pelan. Namun, perasaan bahwa ia sedang diawasi semakin menguat. Arman tidak bisa lagi menahan ketakutannya. Apa yang sedang terjadi? Kenapa ia merasa seperti ada kekuatan yang terus-menerus mengikutinya? Seolah ada yang ingin membalas perbuatannya? Dia semakin merasakan bahwa karma bukanlah sesuatu yang abstrak. Karma adalah suatu energi, suatu kekuatan yang tak terlihat, namun selalu ada. Dan kini, karma itu sedang menuju padanya. Langkah Arman mulai goyah. Ia mencoba berlari pergi dari kebun itu, namun sepertinya setiap langkahnya hanya membawa dirinya semakin dalam ke dalam bayangan gelap yang mengelilinginya. Di ujung kebun, ia melihat sosok pemuda yang dulu datang ke tokonya. Wajahnya lebih jelas sekarang, dan dalam sekejap Arman menyadari siapa pemuda itu sebenarnya. Pemuda itu bukanlah orang biasa. Ia bukan hanya seorang penjual kebun yang miskin. Ia adalah pengingat bagi Arman, sosok yang dikirim oleh karma untuk menuntut balas atas semua perbuatannya. "Apakah kamu siap untuk menghadapi apa yang telah kau perbuat?" tanya pemuda itu dengan suara dingin. Arman hanya bisa menatapnya dengan tatapan kosong. Ia tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Sebuah rasa bersalah yang mendalam mulai menyelimuti hatinya. Semuanya terasa seperti mimpi buruk yang tak bisa ia bangunkan. Karma, yang dulu ia anggap hanya sekedar kata, kini menjadi kenyataan yang sangat menakutkan. Arman berdiri di tempat itu, tubuhnya terkulai lemas. Tak ada jalan keluar yang terlihat. Setiap langkahnya terasa seperti melangkah lebih dalam ke dalam kegelapan yang semakin pekat. Pemuda itu, dengan wajah tenang dan tajam, menatapnya tanpa ekspresi. Tatapannya penuh makna, seperti menyelami setiap sudut jiwa Arman. "Apa yang kamu inginkan dariku?" tanya Arman, suaranya serak, hampir berbisik. Ia sudah tidak bisa menahan perasaan takut yang menggerogoti dirinya. Semua yang ia lakukan, semua kecurangan dan keserakahannya, kini seakan datang untuk menuntut balas. Pemuda itu hanya tersenyum kecil,
lalu menggelengkan kepala perlahan. Aku tidak menginginkan apapun darimu, Arman. Karma yang bekerja, bukan aku. Aku hanya datang untuk mengingatkanmu. Mata Arman membelalak. Karma? Apa maksudmu? Pemuda itu mendekat sedikit, namun tetap menjaga jarak yang cukup. Karma bukan sekadar hukuman. Itu adalah konsekuensi dari tindakan kita. Setiap pilihan yang kita buat memiliki dampak, baik bagi diri kita sendiri maupun orang lain. Kau telah mengorbankan banyak orang demi keuntunganmu, dan kini, waktunya bagi tindakan itu untuk kembali padamu. Arman merasa jantungnya berdegup kencang. Semua yang telah ia lakukan, semua penipuan dan kebohongannya, kini terasa begitu nyata. Ia ingin berteriak, ingin membela dirinya, tetapi kata-kata itu terhenti di tenggorokannya. Seolah-olah ada sesuatu yang menghalangi mulutnya. Seiring berjalannya waktu, Arman mulai merasa semakin terhimpit, semakin terperangkap dalam karma yang telah ia ciptakan sendiri. Pemuda itu melanjutkan, Siti, ibumu yang telah kau tipu, dan orang-orang lain yang kau serahkan nasibnya pada keserakahanmu, mereka adalah bagian dari cerita ini. Tanpa mereka, kamu tidak akan sampai sejauh ini. Namun, kini, setelah begitu banyak penderitaan yang kau timbulkan, saatnya bagi karma untuk kembali. Arman terdiam, bibirnya gemetar. Semua yang dikatakan pemuda itu benar. Ia melihat kembali kebun Siti yang telah terabaikan, keluarga yang kehilangan penghidupan, dan hati nuraninya yang perlahan mulai dipenuhi rasa sesal. Arman ingin meraih kesempatan untuk memperbaiki semuanya, tetapi rasanya sudah terlambat. Segalanya sudah terlalu jauh untuk diperbaiki. Tapi, aku tidak tahu apa yang harus kulakukan, kata Arman, suaranya lirih. Pemuda itu tetap tenang, namun ada kilatan kesedihan di matanya. Kau tahu apa yang harus dilakukan, Arman. Karma bukan hanya soal pembalasan, tapi juga soal pengampunan. Pengampunan yang datang setelah penyesalan sejati. Tapi jika kamu terus melarikan diri dari kenyataan, kamu hanya akan semakin tenggelam dalam kebohonganmu. Pemuda itu mulai mundur sedikit, memberi Arman ruang untuk merenung. Karma bukanlah sesuatu yang bisa dihindari. Ia selalu datang pada waktunya. Namun, jika kamu benar-benar ingin berubah, kamu harus mulai dengan memperbaiki kesalahan yang telah kamu buat. Mulailah dengan mereka yang telah kamu sakiti, dan terimalah bahwa tidak ada yang bisa mengubah masa lalu, kecuali tindakanmu di masa kini. Arman tertegun, tubuhnya kaku. Ia tidak tahu harus mulai dari mana. Dalam hidupnya yang penuh dengan penipuan dan keserakahan, ia telah membangun tembok besar di sekeliling hatinya, menutup dirinya dari kebaikan. Sekarang, setelah semua yang terjadi, tembok itu mulai runtuh. Rasa sesal dan penyesalan memenuhi hatinya. Pemuda itu berbalik, dan sebelum menghilang dalam kegelapan, ia menatap Arman satu kali lagi dengan penuh makna. Ingatlah, Arman, tidak ada jalan pintas untuk menghindari karma. Yang bisa kita lakukan adalah menerima dan berusaha untuk menjadi lebih baik. Arman berdiri di sana, terdiam. Suara langkah kaki pemuda itu semakin menjauh. Namun Arman masih terpaku di tempatnya. Semua kata-kata itu terngiang-ngiang di kepala Arman. Selama ini, ia selalu berpikir bahwa segala sesuatunya bisa diselesaikan dengan uang dan kekuasaan. Namun, ia baru menyadari bahwa ada hal-hal dalam hidup yang lebih besar dari itu. Karma, keadilan yang datang tidak terduga, tidak mengenal ampun, dan terkadang datang dalam bentuk yang tak bisa dihindari. Beberapa hari setelah kejadian itu, Arman mulai mengubah hidupnya. Ia mengunjungi keluarga Siti yang kini tinggal dalam keadaan miskin dan terlantar. Arman meminta maaf kepada mereka, mengakui segala kesalahannya, dan berjanji untuk membantu mereka memperbaiki keadaan. Ia mulai mendonasikan sebagian besar hasil penjualannya untuk membantu orang-orang yang pernah ia sakiti. Namun, meskipun ia berusaha untuk menebus dosa-dosanya, ia tahu bahwa karma tidak bisa dibayar dengan uang atau perbuatan baik semata. Karma akan selalu hadir, dan akan datang dengan cara yang tak terduga. Beberapa bulan kemudian, keadaan Arman mulai membaik. Usahanya mulai berkembang,
dan ia mendapat banyak dukungan dari orang-orang yang pernah ia sakiti. Tetapi, dalam hati Arman, ada sesuatu yang masih terasa kosong. Ia tahu bahwa meskipun ia telah memperbaiki banyak hal, karma yang ia ciptakan dalam hidupnya tidak akan pernah benar-benar hilang. Setiap perbuatan buruk yang telah ia lakukan akan tetap menjadi bagian dari dirinya, mengingatkannya akan kesalahan yang pernah ia buat. Karma, yang pada awalnya datang dengan rasa takut dan pembalasan, kini berubah menjadi pelajaran hidup yang tak akan pernah ia lupakan. Dalam perjalanannya, Arman belajar bahwa karma bukan hanya soal pembalasan atau hukuman. Karma adalah cermin dari siapa kita sebenarnya, dan bagaimana kita memilih untuk hidup. Arman menyadari bahwa karma bukanlah musuh yang datang untuk menghancurkan. Ia adalah teman yang datang untuk mengajari, memperbaiki, dan mengingatkan kita bahwa setiap tindakan, baik atau buruk, akan selalu ada konsekuensinya. Semua yang terjadi di hidup kita adalah hasil dari pilihan-pilihan kita. Dan hanya dengan menerima kenyataan itu, kita bisa benar-benar berubah menjadi orang yang lebih baik.